Sebelum masuk materi, kita lihat video dulu yuk. Halo, selamat datang di Akses KSEI. Di sini bisa cek semua detail investasi yang kamu miliki di pasar modal Indonesia. Mau tahu apa saja kelebihan Akses KSEI? Tampilan Akses KSEI yang lebih fresh dan dinamis memudahkan kamu untuk melihat semua informasi mengenai saham dan produk investasi lainnya. Jangan lupa, sebelum cek portofolio investasi melalui Akses KSEI, kamu harus registrasi dulu. Gampang kok, cukup dengan NIK dan alamat email yang terdaftar di sekuritas atau agen penjual reksadana kamu. Kalau sudah berhasil registrasi dan login, kamu bisa lihat semua transaksi dan nilai investasi yang kamu miliki di laman portofolioku. Dalam bentuk dashboard, atau detail investasi kamu, lengkap semuanya. Untuk melihat kartu akses elektronik kamu, klik menu tentang saya. Jadi kamu bisa pamerin nih ke teman-teman atau keluarga kalau kamu sudah jadi investor di pasar modal. Buat informasi lengkap tentang saham dan produk investasi lainnya, terutama yang berhubungan dengan saham yang kamu miliki, bisa lihat di laman pusat informasi. Di sini beritanya selalu baru setiap hari. Mau belajar lebih dalam lagi tentang investasi pasar modal? Bisa ke laman pusat edukasi. Akses sudah menyiapkan materi tentang saham dan investasi lainnya dalam bentuk video maupun gambar. Keren kan? Nyaman berinvestasi di pasar modal, aksesin aja! Nah teman-teman, setelah melihat video tadi, kita tahu apa itu KSEI. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan apa itu KSEI, apa fungsi KSEI. KSEI atau Custodian Center Efek Indonesia merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan LPP di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa custodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, efisien, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. KSEI ini didirikan di Jakarta pada 23 Desember 1997 dan memperoleh izin usaha pada 11 November 1998. KSEI merupakan salah satu self-regulation organisasi atau SRO bersama PT Bursa Efek Indonesia dan PT Keliling Penjaminan Efek Indonesia. Fungsi KSEI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek di pasar modal Indonesia yang menyediakan jasa-jasa antara lain yang pertama, penyimpanan efek, yaitu efek bersifat ekuitas atau saham, HMETD, dan waran. Efek bersifat utang, obligasi, MTN, NCD, PN, CP, dan lain-lain. Efek bersifat unit penyertaan atau reksadana. Efek beragun, aset atau EBA. Yang kedua, penyelesaian transaksi efek, baik di bursa efek maupun di luar bursa efek. Yang ketiga, distribusi hasil tindakan korporasi seperti dividen, bunga obligasi, dan lain-lain. Yang keempat, pelaporan transaksi efek atau fasilitas aset. Sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam pasar modal Indonesia, jasa apa saja yang disediakan oleh KSEI? Secara garis besar, jasa disediakan oleh KSEI untuk pemegang rekening KSEI adalah yang pertama, jasa pengelolaan aset yang meliputi pembukaan, penutupan, dan pemblokiran rekening efek serta perubahan data pemegang rekening. Yang kedua, jasa kustodian sentral. Yang ketiga, jasa penyelesaian transaksi, baik penyelesaian transaksi bursa dan transaksi di luar bursa. Penyelesaian transaksi bursa ini merupakan jasa untuk memindah bukuan antar rekening efek berdasarkan instruksi dari PT Keliling Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Sedangkan penyelesaian transaksi di luar bursa merupakan jasa untuk pemindah bukuan antar rekening efek berdasarkan industri dari pemegang rekening. Yang keempat, jasa corporative action merupakan jasa untuk mendistribusikan hak atas efek secara langsung dengan cara kredit ke dalam rekening efek. Yang kelima, equity dan laporan.
Siapa saja yang dapat menjadi pemegang rekening KSEI? Merujuk pada Peraturan Bapepam LK Nomor 3C7 pada tanggal 15 Januari 2003, yang dapat menjadi pemegang rekening KSEI adalah perusahaan efek dan bank kustodian yang pihak-pihak lain dengan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal atau Lembaga Keuangan Bapepam LK. Pemakai jasa KSEI. Yang pertama, pemegang rekening KSEI, perusahaan efek dan bank kustodian. Yang kedua, penerbit efek atau emiten. Yang ketiga, biro administrasi efek. Yang keempat, manajer investasi atau fund manager. Yang kelima, investor pasar modal. Selanjutnya, jenis efek yang dapat disimpan di KSEI. KSEI dapat melakukan penyimpanan atas berbagai macam efek, seperti saham, obligasi korporasi, rights and warrant, medium term notes, negotiable certificate of deposit, promissory notes, commercial paper, surat utang negara, sertifikat bank negara, sukuk dan reksadana. Selanjutnya, cara investor memperoleh layanan yang disediakan oleh KSEI. Investor dapat mempergunakan jasa yang disediakan oleh KSEI melalui perusahaan efek atau bank kustodian, tempat investor menitipkan efeknya untuk dikelola. Jika investor ingin mendepositkan efek miliknya ke KSEI, maka hal yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa efek tersebut telah terregistrasi atas nama investor, kemudian didepositkan melalui perusahaan efek atau bank kustodian. Nah, sebagai investor baru, hak apa yang dapat diperoleh melalui KSEI? Setiap investor yang menjadi nasabah pemegang rekening KSEI berhak mempunyai subrekening efek. Menunjuk pada Peraturan Bapepam Nomor 3C7 tentang subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2003. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian telah menyediakan fasilitas subrekening efek untuk penyimpanan efek dan atau dana masing-masing nasabah pemegang rekening KSEI atau perusahaan efek dan bank kustodian. Selanjutnya, subrekening efek. Subrekening efek adalah rekening efek setiap nasabah pemegang rekening yang tercatat dalam rekening efek pemegang rekening di KSEI. Pemegang rekening yang mengadministrasikan rekening efek nasabah berhak mengajukan permohonan pembukaan, penutupan atau pemblokiran subrekening efek atas nama setiap nasabahnya di KSEI. Perlu diinformasikan, KSEI tidak menggunakan biaya apapun. Uraian mengenai subrekening efek ini dapat diperoleh melalui www.ksei.co.id pada menu pemegang rekening. Berikutnya, perlindungan yang diberikan KSEI bagi aset investor. KSEI memberikan perlindungan bagi aset milik investor, baik keamanan, kerahasiaan, maupun transportasi informasi atas efek milik investor yang tersimpan di KSEI. Melalui peluncuran fasilitas investor area sejak tanggal 18 Juni 2009 yang kemudian diubah namanya menjadi fasilitas akses acuan kepemilikan sekuritas KSEI. Diharapkan penambahan fasilitas akses ini mampu memberikan perlindungan lebih terhadap investor dan peningkatan kepercayaan investor untuk berorientasi di pasar modal Indonesia. Dan yang berikutnya, apa itu fasilitas akses KSEI? Fasilitas akses KSEI adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi investor untuk
memonitor posisi dan mutasi efek miliknya yang tersimpan pada subrekening efek di KCI. Setiap investor berhak untuk memperoleh akses atas fasilitas ini melalui pemegang rekening KCI di mana investor terdaftar sebagai nasabah. KCI tidak mengenakan biaya apapun, baik kepada pemegang rekening KCI atau investor. Lebih lengkapnya, Anda dapat memperoleh penjelasan lengkap mengenai fasilitas KCI, baik brosur maupun buku panduan. Manfaat fasilitas akses KCI. Yang pertama, investor dapat mengakses secara real-time data kepemilikan efek serta mutasinya dalam subrekening efek yang disimpan di sistem KCI hingga 30 hari terakhir. Yang kedua, memberikan kemudahan investor untuk melakukan konsolidasi laporan portofolio lain miliknya yang tersebar di beberapa perusahaan efek atau bank kustodian. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan pembukuan subrekening efek yang dapat dimonitor secara langsung oleh investor itu sendiri. Yang keempat, memberikan manfaat tambahan informasi yang diinginkan investor secara transportasi di pasar modal Indonesia. Berikutnya, manfaat fasilitas akses KCI bagi pemegang rekening adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi investor yang menjadi nasabahnya. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi dalam penyampaian dan penyajian informasi berupa inquiry atau report bagi nasabahnya dengan data akurat secara langsung. Yang ketiga, mengurangi biaya komunikasi, biaya cetak, biaya pengiriman laporan. Yang keempat, terbuka pengembangan lebih lanjut dan lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan pemegang rekening terkait peningkatan sarana komunikasi antara pemegang rekening dan nasabahnya.